Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berjumpa lagi di dalam renungan sekar. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bernafas, memasuki kembali hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada kami. Bimbinglah kami ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, dan arahkan kami supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh memandu kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan meminta. Amin. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita membaca satu ayat dari firman Tuhan hari ini, diambil dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus menuliskan surat yang kita baca barusan kepada Timotius agar sebagai pemimpin gereja, Timotius dapat mengatur pelayanan diakonia, agar gereja dapat membantu jemaat yang hidup berkekurangan. Dalam zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat menaruh perhatian kepada para janda. Dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pun ada orang-orang yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan para janda. Nah, dalam surat ini kepada Timotius, Paulus mengajarkan Timotius untuk menyaring para janda yang dibantu gereja adalah janda yang benar-benar janda, yaitu yang udah nggak punya keluarga, sudah tidak bisa bekerja lagi. Bukan janda yang masih muda, yang masih usia produktif, bahkan disarankan untuk bekerja atau menikah kembali. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya supaya tidak hidup bermalas-malasan, tapi giat melayani Tuhan. Para janda ini supaya tidak tergoda untuk bergosip, tapi dapat menggunakan suaranya untuk membangun tubuh Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Karena jika gereja membantu para janda yang tidak benar-benar janda, maka kebutuhan janda yang benar-benar janda pada akhirnya malah tidak dapat terpenuhi. Nah, bagi janda yang tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia lanjut atau karena sakit, tapi masih ada anggota keluarga, maka Paulus itu mendorong agar anggota keluarganya berbagian dalam menolong untuk memelihara sanak famili sebagai bukti nyata orang yang telah merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tema Sekar pada hari ini adalah keluargaku ladang pertamaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama kali ketika kita lahir ke dalam dunia, sebagai bayi, kita masuk ke dunia lewat ladang pertama yaitu keluarga kita. Tentu, seiring dengan waktu, peran kita di ladang yang berbeda akan semakin bertambah. Misalnya, selain ladang keluarga, ada ladang keluarga rohani, yaitu gereja. Ada ladang bisnis kita, ladang usaha, ladang pekerjaan, ada ladang studi kita, dan seterusnya. Ladangnya bisa beda-beda, tapi Tuhan mau agar kita memuliakan Tuhan lewat kehadiran diri kita di ladang-ladang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan bertambahnya ladang-ladang yang harus kita garap, kita kadang lupa ladang pertama yang Tuhan ingin kita garap dengan setia tetap adalah ladang keluarga, Bapak Ibu Saudara. Karena seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu menjadi bagian dalam sebuah keluarga. Walaupun keluarga inti kita meninggal satu persatu, kita tetap punya keluarga di tengah dunia ini. Tapi masalahnya, kita sering membuat istilah keluarga dekat dan keluarga jauh. Saya ajak kita abaikan belakangnya dekat atau jauh, fokus sama kata depannya, yaitu keluarga. Sesuatu yang dipersatukan oleh darah dan tidak dapat diputuskan. Tidak ada bekas kakek atau bekas nenek, tidak ada bekas papa, bekas mama, tidak ada bekas adik atau bekas kakak. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Jika saat ini Bapak Ibu Saudara merasa terjepit karena harus menanggung kebutuhan generasi di atas Bapak Ibu Saudara, misalnya kakek nenek, orang tua, paman bibi gitu ya, dan juga generasi di bawah Bapak Ibu Saudara, misalnya anak-anak Bapak Ibu Saudara yang juga punya kebutuhan. Bapak Ibu Saudara merasa frustasi dengan semua kebutuhan ekonomi karena seakan-akan hanya Bapak Ibu Saudara yang bekerja atau berada di usia produktif. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dua keuntungannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat menjadi teladan bagi generasi setelah Bapak Ibu, yaitu teladan bagi anak-anak Bapak Ibu bagaimana memperlakukan generasi sebelumnya. Perlakukanlah generasi sebelum Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ingin diperlakukan nantinya oleh anak-anak Bapak Ibu. Jika ingin anak-anak Bapak Ibu menghormati dan mengasihi Bapak Ibu waktu Bapak Ibu lanjut usia nanti, maka hormati, kasihi generasi di atas Bapak Ibu saat ini. Kasih contoh, beri teladan, karena satu aksi perbuatan sama dengan 1000 kata-kata. Percuma kita mengajarkan anak-anak menghormati dan mengasihi orang tua jika mereka melihat orang tua mereka membentak-bentak atau mengabaikan kakek neneknya. Yang kedua, keuntungannya, semakin Bapak Ibu Saudara merasa terjepit dengan kesulitan, bukankah di situ peluang Bapak Ibu Saudara semakin besar untuk melihat karya kasih Tuhan yang hidup ketika Bapak Ibu Saudara makin sering berlutut, berdoa, minta Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Teladan iman Bapak Ibu Saudara yang seperti ini akan menjadi warisan iman yang tidak ada taranya bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara, buat juga jadi generasi pendoa yang setia yang mau bergantung pada Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak dapat mendampingi anak-anak seumur hidup mereka, tapi Bapak Ibu Saudara dapat mewariskan iman dan membiarkan Tuhan Allah yang mengawal hidup mereka dengan ataupun tanpa kehadiran Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tips agar kita bisa praktek keluargaku, ladang pertamaku hari ini adalah home. H-O-M-E. Apa itu H-O-M-E? H yang pertama itu adalah hadir. Jangan cuekan keluarga, Bapak Ibu. Berikan prioritas untuk hadir, sengaja atur, luangkan waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, O, olah kata. Gunakan perkataan yang baik untuk membangun keluarga kita. Belajar memilih antara mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepantasnya di dalam interaksi dengan anggota keluarga kita. Yang ketiga, M, memberi. Saling memberi, saling melayani di dalam keluarga, saling mengutamakan kepentingan anggota keluarga di atas kepentingan pribadi kita. Jika Bapak Ibu Saudara semua anggota keluarga kita saling mengutamakan kepentingan yang lain, maka tidak ada yang tidak diutamakan. Semua akan menjadi yang terutama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah E, efek mulai. Apapun keadaan keluarga kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, selalu harus ada yang memulai. Jangan tunggu-tungguan. Mulailah dari diri kita duluan. Seburuk apapun keadaan keluarga kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, jika kita menginginkan perubahan, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ada yang bilang perjalanan 10.000 langkah harus dimulai dengan satu langkah pertama. Dan satu langkah pertama itu harus kita yang melakukannya. Mulailah dengan mendoakan setiap anggota keluarga kita. Jangan lupa mendoakan diri kita sebagai bagian dari keluarga. Apa yang dapat kita lakukan dalam membuat perubahan? Minta Tuhan kasih kita hikmat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini dengan ucapan syukur kalau Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga kami, dan kami percaya ya Tuhan, keluarga kami adalah ladang pertama yang Tuhan ingin untuk kami garap di tengah-tengah dunia. Tuhan tolong kami untuk mempraktekkan home di dalam keluarga kami, agar kami hadir bagi anggota keluarga kami, agar kami olah perkataan kami ketika kami berinteraksi, berkomunikasi dengan setiap anggota keluarga kami, agar kami juga dapat mempraktekkan bagaimana kami melayani satu sama lain, memberi dengan mengutamakan
anggota keluarga kami, dan kami tidak hitung-hitungan dengan mereka. Dan yang terakhir, efek mulai dari diri kami dapat kami lakukan. Tuhan berikan dorongan kepada kami agar kami dapat bersemangat, kami dapat bersuka cita ketika kami mulai menjadi saluran berkat Tuhan untuk mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kami salurkan kepada setiap anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau memberikan keluarga sebagai ladang pertama untuk kami garap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menggarap berbagai ladang hari ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk menggarap keluarga sebagai ladang pertama yang Tuhan titipkan. Tuhan Yesus memberkati.